wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jami'a ya bani samawati ya dzal jalali wal ikram bil basarati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu sumata binazuru ila dzikrillah. Para jamaah, alhamdulillah urang dina yogi bisa kumaha biasa melaksanakan kegiatan tiada lain perintah Allah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kuasilah silaturahmi kubarokah bangsa terutama urang masih dihubur Rasulullah Subhanahu wa taala masih dikuatkan iman Islamna, masih dikuatkan tauhidna, kalau yang diberkahkan ilmuna, mudah-mudahan masih istiqomah Allah Rasulullah, masih itu manusia dengan Allah itu pertemuan secara syariat dan ada juga sinak ngaji. Kebanyakan anu percaya kanu goib teh adalah makhlukna lain makhluk anu wujud secara dohir, tapi anu secara sekasat mata tidak kelihatan percaya karena goib. Beda. Supaya paham, supaya orang bisa usul tenaga meningkatkan dikir. Percayanya orang umum atau syariat kepada kegoibannya tidak bisa kelihatan sekasat mata. Begitu percaya karena goib. Percaya karena goib sedengkeun memang secara syariat jin, malaikat, iblis, bahkan Allah nage teu kelihatan. Kalau secara saya paham bagaimana percayanya iman menyatakan yang goib itu adalah makhluk. Bagaimana iman ruhaniah mengatakan yang goib ini adalah makhluk. Contoh, manusia ini wujud kari-kari di dalam batin, jangankan di dalam dohir, di dalam batin pun mengatakan tidak wujud. Wujud. Mata rohaniah. Nah, susah rek mengatakan yu'minuna bil ghaibi. Kalau babakan syariat berarti itulah yang tak kelihatan oleh sekasat mata itu goib. Goib teh perkara anu teu bisa katingali ku mata dohir syariat. Ade siginya. Syariat teu katingali ku mata dohir itu goib. Nah, lamun urang percaya karena syariat eta anu goib itu adalah
yang tidak ada, yang tidak kelihatan oleh sekasat mata, bagaimana kalau bertentangan secara hakikatnya? Yang goib itu adalah makhluk, yang wujud itu adalah Allah. Bagaimana? Coba kan? Gak bakalan itu makhluk ruhaniyah mengatakan yang goib ini adalah tubuh kita, gak bakalan. Enggak. Tapi namun orang yang sudah dikehendaki Allah, yang sudah diberitahu oleh Allah, imannya sudah menyatakan kalau dalam dzikir sudah hakul basar malaikat, di situ akan yang diadakan kegoibannya. Bagaimana? Gak susah. Wah, kenapa tadi? Susah nak manusia di sini karena hijab. Padahal yu'minuna bil ghaibi itu kalau di sisi Allah kan kudu percaya kan ghaib. Anu ghaib teh berarti di sisi Allah itu adalah makhluk. Ari secara manusia mah anu ghaib itu adalah Allah. Bingung kan? Banyak kebingungan. Supaya ulah lieur tahu dari gaib itu syariat. Nah, kalau secara hakikat, yang gaib ini yang wujudnya ini adalah gaib. Bahkan diri kita ini ada, tidak ada. Yang wujud ini adalah gaib kalau di sisi Allah. Di sisi manusia, awas berbicara ruh. Pasti ruh deh. Kalau di sisi manusia pada pikir, tapi kalau di sisi Allah tidak ada. Bagaimana menyaksikan gaib karena saya yang menyaksikan? Kata tadi percaya anu gaib, kai-kai boleh kata jin, setan, iblis, malaikat. Itu gaib secara syariat. Ayeuna katingali wujudna urang para jamaah. Aku yang berbicara ini dikatakan gaib karena wujud. Nah, itu syariat mental dia. Nah, lamun wae manusia yang wujud ini ditarik ke ruhaniyah, Urang tahu sifat Allah wujud kidam, karena kalau sudah tahu wujudnya kidam bako, karena kita dihidupkan oleh Allah, maka kalau tidak dihidupkan oleh Allah ada enggak? Ada kan? Nah, kalau di situ secara makhluk tingkatan thariqah masih ada kemakhlukannya. Nah, kita mah diadakan Gusti. Bangunan ini diadakan oleh secara syariat, ini bangunan diadakan oleh aku yang membangun. Kalau secara hakikat, aku tanpa Allah bisa enggak ngebangun ini? Tidak. Berarti ini wujudnya diwujudkan ke Gusti. Syariat aku yang bikin, hakikat maaf. Karena Allah ngegerakkan otak harus dibegitu, dibegini, itu semuanya yang berperan Allah. Berarti yang wujud dari Allah. Yang Allah aku manusia, kalau di sini Allah tidak ada. Makanya manusia di sini kebanyakan merasa wujud secara syariat tidak apa-apa, tapi kalau secara hakikat adalah ini percaya orang yu'min nabi ini nyampe tadi. Baru ayat ini. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah,
ya'muruna nasa bil birri. Nah henteu aya anu nitah kana kebaikan. Awas, ini ada sisi dua sesi. Ada di sisi syariat, ada di sisi hakikat. Kalau kata di sisi syariat adalah tubuh, kalau di sisi syariat adalah ruhaniah. Nah henteu aya anu marentah keur ka anjeun watang syauna angkusakum anu supaya mopohokeun kana diri aja berarti ruh. Berarti ruhaniah watang syauna angkusakum. Dan kadang-kadang kalau hadir tidak mopohokeun kana diri urang selalu asa wujud. Nah, melupakan karena diri kita bongkar. Kebanyakan para ustaz ahli syuhud atau ahli hijab tentang masalah syariat yang menjelaskan tidak ada supaya lupa karena diri, tidak ada. Tidak ada. Makanya ketika orang melaksanakan apapun kerja, setiap apapun kita tingkah laku selalu aku di dalam rohaninya, aku yang kerja. Selalu aku. Padahal manusia itu sifatnya la haula wala quwata illa billah. Hanya dikerjakan ku Gusti Allah. Tah ieu dina perlahan teu aya anu nitah anu ngabimbing ka anjeun ruhaniahna supaya lupa, supaya ingat ke Allah. Kadang-kadang disadarkan supaya ingatna lewat dohir, pastina dohir, tapi ngabimbing ruhaniah agak lumayan susah. Termasuk kami pribadi dibimbing, yang membimbing ruhaniah itu sangat susah. Mencari dari Sabang sampai Merauke, Sabang nanti Merauke nanti dia ngagusur ayat itu. Alladzina yaquluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu adalah surat pertemuan jasmani dan rohani. Pertemuan teh ayat jasmani dan rohani. Ayat rohani nabungkul, lamun jasmani dibawa langsung konsentrasi datang ke masjid, bahwa awak ini langsung melaksanakan sholat menghadap ke Allah. Ruhaniah pun harus menghadap ke Gusti, harus pertemuan dengan Allah. Ketika kita datang ke masjid, apakah ada enggak pertemuan ruh? Ada enggak pertemuan dengan Allah? Ternyata baru syariat pukul, kalau dilihat dari cuma terusnya guru syariat, tidak meningkatkan syariat Allah, diri dibawa langsung pertemuan dengan Allah jasmani sama rohani. Disitulah pertemuan ketika kita melakukan sholat, pertemuan dengan Gusti Allah jasmani dan rohani. Ternyata ruhaniannya tidak bertemu, hanya syariatnya doang. Maka arwah-arwah itu marakayangan itu ruhna bakal nempel di pekerjaan, arwahna bakal nempel di motor, arwahna bakal nempel di amplop, arwahna bakal nempel di pamajikan, arwahna bakal nempel di anak, arwahna bakal nempel di bangunan-bangunan
itu. Makanya dohirna datang jasmani, ruh nama tidak bertemu bertemu dengan pekerjaan yang ada. Kemana kita ditolak ke mana? Tuh sekali. Habis tersenang malu. Inilah tingkatan. Namun dalam pertemuan masih kena seperti itu. Ini kan dicontohkan bakal kedatangan anak ayah, kedatangan anak mau. Berarti manusia itu mau kesadaran. Bila mana mau kesadaran, bangunlah lewat babakan ngaji akan mengenal kepada diri. Kalau sudah mengenal kepada diri, kemanapun kita pergi, maka disitulah melakukan tikir syirun asror. Apapun kita kerja, disitulah selalu aktif tikir syirun asror. Kalau orang misalnya sekarang berpikir tahunya syirun asror tapi belum menjalankan syirun, belum menjalankan syirun asror, belum sadar itu syirun asror. Karena orang cuma sebatas tahu doang. Nah, ayat pertemuan jeung Allah itu adalah bila mana manusia yang sudah dikehendaki ku Allah disebutna sholat daim teu bukrota wa asyir ti isuk tapi ka sore selalu sadar ruhaniana ka Gusti Allah. Itulah makanya lewat tikir lalu geser napasan karena berhenti tikir itu sholat daim. Nah, lamun siapapun para jamaah pengen selalu ketemu dengan Allah, maka disitulah jalankanlah dorongan tingkatkan syirun asror. Engkau bila mana sudah Allah memanggil, makanya kata Rasul di akhirat nanti di surga ketemuan dengan Allah itu ada yang setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang setiap hari, ada yang tiap jam, ada yang tiap detik, ada yang tiap bernapas. Hakikatnya setahun sekali. Bila mana ada orang ngaji sebulan sekali, ngadain ngaji babakan hakikat ketemu jeung Allah teh sebulan sekali. Kitu doa kenalan bukul teu merasa. Ada dosa kali. Nah, ini para jamaah dosa kali. Kakaran sadar selalu urang jeung Allahna karena dibukakeun rohaniahna datang silaturahmi dari awal ditingkatkeun ngajina babakan hakikat Allah. Pertemuan di sini kakaran sabi usaha bila menghilangkan nikmatan terus kakaran sadar ke gak nikmat salah jadi gitu ya sadar sekedul sadar sekedul kok lamun teu nyaho jalan bingung ya ayeuna da pikir teh babakan hakikat pertemuan ngadirikeun ngaji imaninya. Lalu tiap hari terus ketemu dengan Allah lewat DM. Kalau lalu disediakan atau bakalan di situ setiap hari ketemu. Makanya manusia itu adalah sudah ar-Rahim.
Mulai kita dari alam rahim akan kembali lagi ke ar-rahim. Para jamaah, manusia itu adalah di alam perut ibu kita, di alam rahim. Tersadar menyebut alam rahim itu adalah manusia mah bener pecenah. Padahal hakikatnya alam rahim itu alam Gusti Allah, alam hakikat surga Allah memiliki di dunia. Contohnya bayi di dalam, adakah bayi di jero hayang ngendahan? Gak ada. Bayi hayang mandi? Gak ada. Bayi hayang minum? Gak ada. Ternyata bayi yang ada di alam rahim, antara rahim itu adalah diam-diam aja. Ketika minum haus, leguk minum, siapa tuh menyedot di dalam? Selalu dilayani Gusti Allah. Nah, contoh yang di surga kita jadi seperti bayi narahim. Lamun dina bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ar-rahman buat jasmani, kenikmatan jasmani. Ar-rahimah itu bawakan rohaniah. Makanya bayi berdiri, hati-hati jangan merasa di dalam hati tiada lain hanya kehendak Allah. Azab ma'asih bertemu Allah ngapain? Bingung. Asap sami sekali sadar dan keharti. Padahal 5 pesak-pesak penting 5 kali pertemuan dengan Allah. Makanya yang julika robi palya malam-malam soleh, siapapun yang ingin berkehendak ingin bertemu dengan aku, palya amalan soleh, kerjakanlah amal soleh. Solehnya bukan hanya jasmani, tapi dengan ruhaninya bagaimana? Secara dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, aktif di situ. Syahadat sudah menyaksikan, berarti rohaniah menyaksikan Gusti Allah. Awas, pertemuan ini secara rohaniah menyaksikan Gusti Allah. Kalau belum menyaksikan Gusti Allah, jangan lihat amalan soleh secara hakikatnya. Kebanyakan manusia ini secara rohaniah masih tertutup, terhijab. Ini adalah masya Allah salian di Allah selalu berhijab di dalam batin keseretnya. Nah, kalau tinggalkan air orang bersyahadat, memasrahkan jahat apapun, amal, afal, sifat di situ dipasrah teteh, yakin kadinya lain karena nama. Kalau karena nama contoh gitu. Masyarakat kasa karena nama mengisep nanti kadir, ya mengisep tahu. Bersihkan awak teh rumah, bersihkan ke pegawai teh rumah, kita pagi. Kamana ieu lamun? Nah, kalau secara syariat berarti masalah Allah arek ayeuna arek nyamatkeun dunia ini cirina apa? Secara hakikat bukan secara syariat. Tapi ini ada ngebahas supaya bisa usul ke Allah. Udah aktif dari mulai pikir la ilaha illallah, panggil Allah, ya Allah, dikir Rabbi, dikir, terus dikir sampaikan dikir, dikir huwa Allah, terus sampaikan dikir su'aud, basyirah, sirul, asrar, terus aktif. Bila mana sudah aktif, jalankan seperti itu. Kemana pun kita pergi, jalan sirul asrar,
sampai dikir nu disebutkan dikir su'ul basirah. Kalau dikir su'ul basirah itu adalah dikir rasa bila manusia masih dalam keadaan datangnya suara ini adalah dari bebek secara ruhaniah masih sirik. Hei para jamaah, datangnya air dingin ini dari air masih sirik kopi. Wahai para jamaah, nah ini penyakitnya dikir air su'ul basirah itu dikir rasa. Namun datangnya manisnya kopi atau lebih manisnya gula masih jadi mengatakan ruhaniah. Datangnya manis dari gula masih jadi sirik. Tapi namun orang mengatakan datangnya manis itu syariat gula, hakikatnya Gusti konteks apakah ayat manis itu dari gula secara hakikat? Tidak ada, manis itu semuanya dari Allah. Allah memberikan sifat makhluk gula manis karena di situ itu dikir rasa karena kalau aktif di rasa. Nah, maka lewat sakit, lewat nyeri apapun, kalau secara syariat inilah manusia yang luka hati-hati tanpa Allah gak bakalan sakit. Syariat perlu itu pikir rasa. Sedikit rasa aktif karena dikir hakul basir itu menyatakan bahwa rasa ini, bahwa wujud ini, bahwa yang duduk ini, bahwa yang berbicara ini tiada lain adalah Allah. Menyatakan Allah dikata hati-hati, mulut jangan berkata aku Allah, tapi aku makhluk. Kalau rohani akunya Allah. Menyatakan. Nah, kalau sudah menyatakan bahwa di situ semuanya Allah, ada enggak makhluknya? Tak ada wujud. Jauh kan? Tanah langit jauh. Ayah bermakhluk dari kita. Berarti yang dipakai nama Tuhan wali pasama wajibullah. Makanya di dalam Al-Quran lillahi ma fis samawati fa aina ma wali pasama wajib. Di masjid maghrib dimanapun wajah kita melihat di situ wajah Allah. Nah, kalau orang masih dalam keadaan masih ada di dalam hatinya, berarti Allah berarti tajalli. Nah, tajalli itu ada tajalli akwal, ada tajalli af'al, ada tajalli sifat. Nah, bertajalli, Allah bertajalli ke makhluknya. Ini tauhid. Kalau bertajalli amal, ketika kita kerjakan apapun ruhaniah itu berarti Allah bertajalli di makhluk. Nah, maka setiap hari kemanapun kita kerja, mencari rezeki, kemanapun kita mencari rezeki, sebesar apapun kita mencari rezeki, nah di situ datang rezeki dari siapa akan mengenal. Di situ semuanya berperan hanya Allah. Ternyata manusia tak mau ke sana.
Makanya Allah datanglah menyuruh waktu sholat duhur. Mang Ece diisu geus bertajai sadar Mang Ece. Kerja ngome baut, ngome kunci, mobil-mobil, ngecer mobil gitu-gitu, hati sadar ka Gusti Allah, balebahdinya terus ingat ke Allah karena urang selalu buka obe, buka kunci, buka baut, tak Allah dalam bisa ternyata ya semuanya berperan Allah. Ternyata pas duhur, Mang Ece beres eta si mobil, geus mobil dihirupan cehere. Segur mobil kurung, disitulah dohir itu wah disitulah wujud dohirna ini pekerjaan dari pagi pekerjaan tiada lain kalau syariat nama hakikat syariat nama pejen tapi hakikat nama Gusti gebruk sujud salatun subhanallah Allahu akbar astagfirullah itu supaya sujud ke Allah diisuk nepi ka lohor teh syukuran masa kagok lah mangari Allah kagok berarti masih kena aya Pak Ece dan Pak Jumat masih kena kerja Pak Ece diisuk kagawean diisuk berulang sadar ingat Allah Allah berarti kerja ini ngombe-ngombe bukan baut itu Allah tapi Allah waktu panggil Allah sifatullah wujudullah disitulah perkumpulan hari Jumat waktu duhur dohirlah di situ nutukan awangkong jadi duit ngumpul di masjid anu boga sifat alus ngumpul di masjid anu tukang gawe ngumpul di masjid sholat Jumaah disitulah 40 sukunan disitulah ngumpul sadayana disitulah muncul sifatullah wujudullah sirrullah makanya disitu akan mengatakan hari Jumat hari pertemuan dengan Gusti Allah kalau secara syariat hari pertemuan sifat apapun kerja apapun akwal apapun orang semuanya pertemuan sadayana benar di mana di Ciseban pertemuan di Baros pertemuan di Cikaung pertemuan di Gunung Buru pertemuan sadayana walau kecuali jemaah hubungan salat ngumpul di Gusti Allah keluarlah dari lindungan Gusti pantes hadis mengatakan 3 kali tidak melakukan salat Jumaah maka orang yang mengatakan cenah syirik murtad masya Allah itu bertajali apa? Bertajali Mang Ece mengheru bertajali amal jagokan musafat bohol hayang mengheru itu bertajali Allah musafat yang hari-hari secara syariat masih benar padahal tanpa Allah nggak bakalan bisa nggak tukang awal tukang ceramah misalkan guru diisuk tapi kasore hayang mematahan budak tapi guru tersadar mematahan berarti aqwalullah itu ucapan Gusti secara syariat nama guru tapi harus sadar rohaniah bahwa yang Allah titipkan adalah ilmu syariat buat mendidik anak itu adalah aqwalullah ucapan Masya Allah bila mana ada sifat bagus
sifat Allah sobat melakukan seperti apapun dengan ruhaniah, sifat rohaniah yang benar ada. Nah, di dalam hikam menjelaskan tentang masalah jelma sul adat. Jelma sul adat begini. Jelma kadang-kadang disebutkan sul adat cuma ku bahasa guru unggul. Ke Allah apakah bisa sul adat? Kenapa ini yang harus banyak dibuka? Karena Allah terus bikin dekat ada. Jika lamun secara dohirna ini secara eta lamun terus dibikin ilmu kugusi Allah teripudalkeun teu pangajian numpuk iroti mencari tempat di kepala buah-buah nu geus tinggal ngadahar bolu geus tinggal ngopi sibuk siang buah tinggal ngadahar siang kenyang. Ini mah buah-buah bukan bunga. Tinggal Masya Allah. Terus kata-kata Allah masih lewat ta'am, lewat Quran, lewat natu, Masya Allah, lewat takut, lewat khalwat. Berkata-kata rezeki. Terkadang pantesan di geningan nu bisa terasa. Disebutkan rezeki syariat mah urang teh berarti tak memerlukan, bukan terus sangat memerlukan. Secara syariat mungkin tidak ada. Ya Allah di dieu mah rezeki hakikat tenan ada. Allah memberikan Masya Allah. Allah sempat melaksanakan syariat. Disebutkan rezeki kata ilmu Allah Masya Allah Rabbuna Karim. Lamun aya urang hayang rezeki tengah beuting rezeki hakikat nu disebutna maul hayat adalah ilmu Allah matak bangun tong sobatik syariah ya iji tegak-tegak kalau secara syariat rezeki tidak ada, cukup sebatas makan minum pakai baju sare ngetrip. Kalau secara dohir rezeki hanya kemampuan seperti biasa karena tidak ada kerja keras, sederhana. Tapi Masya Allah rezeki pada jemaah. Buka Bismillahirrahmanirrahim diberi rezeki, buka Ar-Rahman diberi rezeki, buka Ar-Rahim diberi rezeki, buka Wabil Akhirati diberi rezeki, buka YouTube diberi rezeki, buka HP rezeki terus rezeki. Allahu Akbar. Berkata laibo, bukan kare-kare. Rezeki hakikat kurang rezeki syariat masih kena dalam keadaan kesusahan. Karena kurang turun modal modal capek gitu capek jangan rezeki hakikat. Mata pantas Rasul dia disebutkan tahajud bangun tengah malam. Maka ada rezeki jelma itu kalau dititah bangun tengah
nu dipakai teu para rukuh we kungkul rezeki itu ketika ayah udah datang ke silaturahmi ngobrol tentu babakan ilmu itu rezeki silaturahmi itu rezeki lamun lewat rezeki dohi dengan sodako duit 100.000 atau 50.000 tepi muah komo loncanya sian benar Masya Allah ya dikala rezeki di Allah ketika tak sempat untuk tidur bangun terus tapi udah lalu dan ternyata rezekinya beda rezekinya rezeki hawana ditinggali rezeki berapa cukup rezeki saya unggul duit pulos itu adalah dalam bahasa kata di pulos akan agak pantas mau silaturahmi karena cukup papa bikin Allah bersama bisa astagfirullah so bukan tuh ilmunya tuh dijelaskan ke kita kenapa harus dikorek tuh nono gitu yang rezeki saya tinggal sengaja karena kok ya tukang tinggal itu sekarang jo sekretaris Astagfirullah lalu orang yang rezeki loba secara syariat mahnya dibejaan mau disebut-sebutkan tau ningali adina dia tau ningali dia atau secara dihura boleh ningali tapi tinggalnya yang berbicara yang mendorong dalam kau lalu kurang yang rezeki loba rezeki syariat kerja keras benar akal sekarang kerja keras hayang loba rezeki nipu rek mau sarua rezeki tukang mau berarti rezeki kan ya teman kelakuan gua rezeki berarti kerja keras rupa-rupa ayat kerja keras dengan halal dan kerja keras halal dan haram dibalik kepada halal dicampur ke mana benar mana salah terus kejodoh tadi lalu terus sekalian maka pantasnya betul banyak tahu nanti beli botol sadar tidak di situ maka tidak betul nanti ayat aja ayat botol limun nabutin lagi ayat gelas ayat paku siapa apa kayak dibuat jeruk semen ayat jeruk tegen mas bawakan hayang hati jeruk kerja keras lalu kurang hayang apa kerja keras haji pamajikan opat kerja pemajikan hayang opat kerja hantes ya ibu kerja keras benar nah itu pasti muncul rezeki loba sanajan ayeuna masih dalam babakan syariat tapi lamun manusia akan tahu lamun hayang kerja keras rezeki barokah disitulah selalu sadar ka Gusti Allah bila mana selalu sadar ka Gusti Allah akan memberikan kata barokah lewat Allah katanya rezeki akan melimpah dan cukup ya bukan cukup buat itu buat ini akan merasa cukup berkah kalau secara rezeki akan dalam
Nah, disebutkan rezeki barokah. Supaya orang hayang rezeki ada apa sih? Kalau disebutkan apa sih maksudnya? Alladzina khalaqal arda firasana sama bina'am wa anzala minas samai ma'am fahraja minas samai rizqakum. Itu ayatnya. Secara syariat memang ada, secara hakikat ada. Bagaimana kalau secara hakikatnya rezeki itu ja'ala lakum geus ngajadikeun al-ardo kana bumi, berarti berpikir adalah buminya adalah hakikat tubuh kita ini. Firasa tigana ngampar inilah bumi ngampar, tempat duduknya ruhania. Wasama terus langitnya kudrat irodat ilmu hayat sama bina terus kiuhan. Lakum buat engkau wala taj'alu lillahi amdadau wa antum ta'la. Nah, birasa wasabina wa anzala minas samai ma'am fahraja itu disebutkan rezeki dia. Kalau rezeki jadi buah maka banyak yang apal secara lahir buah itu rezeki hudang tengah petir lain tengah petir pukul kudu sadar tahajud karena di sholat isya geus diesakeun yang ada hanya Allah, yang ada hanya Allah. Disitulah yang berwujud, yang bertahajud, yang bersujud, yang qiyamul, yang berdiri itu hanya Allah. Maka disitulah muncul sadaya. Masya Allah, pantesan rombongan ngaradi, pantesan eta setan iblis nalarang urang ngasebeungi karena dirinya banyak makanan. Pantesan ngaji ke jam 10 biasa itu mah. Biasanya ibu era ngaji di jam 8 pagi. Itu pala taj'alan rinakane bila mana orang boga ilmu sedikit ulah dijadikan tandingan dengan Allah, ulah jadi tandingan. Nah jadi tandingan bagaimana? Merasa aku yang berkuasa itu tandingan Gusti Allah, aku yang bermakrifat itu tandingan Gusti Allah. Jadi mengaku tuh Tuhan. Karena Tuhan yang berperan karena diri dia berarti ngaku Tuhan. Itu rezeki. Lamun ahli syariat ya nangan rezeki. Oh, buka. Lamun ahli syariat atanapi ahli nyariat. Ahli syariat mas seperti jelma melaksanakan ibadah yang fikih. Lamun ahli syariat secara umum jelma bahasa termasuk nyariatan tutulung kabatur. Maka naon pelebahnya nusuk tidak waktu nanti pikir. Boga deh. Ahli hikmah berarti sok domba ngadikir neangan warid tina wirid neangan warid dah apakah malaikat apakah cipel. So ahli hikmah ternyata atanapi ahli warid neangan warid. Barokah daripada wiridan, barokah dari kalimat nu diwiridkeun. Apapun nu diwiridkeun kalau ruhaniyahna masih dalam terhijab akan di situ disimpangkan. Nah di situ wiridna ditukeurkeun kana urusan jeung Allah wa an astau bi ayati sanan qalil. Hei ayat-ayat aku
jangan ditukar dengan harga yang murah. Dibongkar, minggu kemarin istiqomah di jalan. Iya ngaji reka ahadkeun Allah secara syariat pikiran boleh tidak apa-apa, tapi kalau bapak kandungannya usulkeun ka Allah, usul akan dikabul keinginan apapun. Namun urang aya rezeki hakiki berbentukna disebutkeun cahaya ruhania, bangun tenang, bangun. Dia mau bangun muka ke YouTube, muka berbangun. Urang hayang ruhania, hayang karomah, hayang bangun. Dia mah hayang karomah kawas Cipul. Karomah bangun jam 11 anu mungeun isukan ayeuna rek gawe sieun nunutan mah nafsu eta namanya. Beban urang isukan itu nafsu nabisikeun. Beban urang isukan gawe kok bener nunutan eta nafsu lamun terus ditebelan itu kieu isu tentang sieun lahur alaihi walau isu ge moal karena bahasa syariat berarti ini udah berkah, udah dari malam saraja penting tengah laksanakeun aya urang sareng, tapi isu cengar itu secara syariat inilah barokahna ngobrol keilmuan dina waktu siangna teu dibere tuduh ku Gusti Allah karena ditugaskeun pita maksi. Ieu mah keur ngaji ngobrol membuka surau. Maka matana ngaji tingkatan tapi baruhan lain ulah sare ketika tidur ku Allah bakal ditidurkeun lewat rasa ngantuk. Bila mana hati sudah bangun disitu ditidurkeun ku Gusti Allah tanpa disadari, tapi yang tidur itu hanya Allah yang mengistirahatkan yang tidur. Allah tidak tidur sebulan tahun. Manusia makhluk diistirahat. So, bihi mana beratnya laksanakan khalwat seperti itu. Nafsu itu akan berbicara. Lamun khalwat, waduh kurang sholat asbeh. Waduh. Jangan waduh dilaksanakan ini jangan. Waduh kudu tahajud. Waduh tuh ku waduh eta dihijab jadi waduh. Kalau di waduh kudu waduh. Tapi namun dicoba mah dengan aktif lewat jalannya ngaji ini aktif itu semua. Bisi orang tuduh ubar tuduh ini sendiri karena kepada saya ubar tuduh saya ngahong saya kergaji terkenangun ngaji kerja di bawah hutan ubar tuduh rek ubar jelema sakarang tadi lewat diurut Impang lagi jangan berkur. Tidak tarik tidak puhu ya kalau huar terus tiru
ya. Terus kali. Terus jadi balikan. Tilu kali set. Nah. Bertemu. Satu bertemu hese. Ibarat buku pangkal. Karena juga berapa dari pangkal. Jadi dia mau kairan, stres. Tarik, tilu kali. Kenapa 3 kali? Bisa kurang ya. Terus, tidak terus tarik dia, tapi dia tak. Kadang disilakan dia. Ya nih, bisa bernyanyi lalu lutan, carikan lagi dari dia bersih. Nanti menyalahkan Allah, menyalahkan siapa di turun ke desa keras molor. Tarik dia, suai. 3 kali, gas tarik dia. Set. 3 kali. Terus berat. Bakal muncul. Itu bisa dipakai bila pada jamaah katarak. Kalau jamaah geus nyampe. Itu dia. Lamun pasti geus dikitu pasti kere tunu eta ge masih madoyan kana molor. Beuki sekeras. Doyan. Atau insya Allah para jamaah siapapun yang ingin untuk mendapatkan rezeki secara hakiki, karena dalam Al-Quran sudah menjelaskan kita melaksanakan ibadah, kita mengabdi ke Allah supaya mendapatkan rezeki dapat berbangun wahai manusia, wahai barang belajar dalam ilmu penting supaya kegiatan sederhana. Maaf ini lebih manfaat waktunya karena Allah berkehendak, karena ini adalah harusnya dituduhkan Gusti Allah. Bila mana orang paginya sederhana, pekerjaan tidak terlalu capek, tidak biasa-biasa, manfaatkan mencari rezeki hakiki. Karena yang dibimbing oleh Allah tiada lain yang selalu berperan hanya Allah. Allah akan dituduh secara ilmu. Itu kudu masalah bila bisa capai karena sering waktunya budak sebalatan disuruh nama santri kena bapak teh masang Allah. Masalah dari budak-budak pupur ini yang berbahasa pupur ini bapaknya, jadi akhirat aku maaf budak jadi musuh itu bapaknya pinces bisa diusir dari budak. Bapak urus sadar di ayeuna. Kira-kira budak diselamatkan ai bapak cila, ai bapak nuntut kasar, nuntut sugade, sesugaan. Geus keyakinan maka Gusti Allah budak pasantren babakan syariat, babakan tarekat, babakan hakam bapak itu teh. Ieu mah budak itu cocok pasantren bapak masih oke. Ditulungan. Karena tuh di dalam surat Al-Qasas dijelaskan kalau enggak salah. Kita buka dulu surat Al-Qasas. Secara berumate bagaimana? Masya Allah. Dalam surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka sanya Gusti, engkau la tahdi tidak bisa mendapatkan petunjuk man ahbabta yang kau sukai. Lebih dekat walakin Allah kecuali Ayeuna berarti bisa memberikan petunjuk kalau secara sadar, kalau tiga tahap suruh hati yang berbicara. Tuhan. Sebenarnya manusia itu tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan manfaat, tidak. Kalau secara sadar bisa memberikan petunjuk dan bisa memberikan manfaat. Contoh di dalam ayat dulu. Kalau secara syariat ini bisa memberikan manfaat
itu hanya Allah. Yang menghilangkan rasa haus itu air atau Allah? Bisa nggak memberi manfaat? Kalau ruhaniah yang berbicara, pastinya tidak Deden ini bisa nggak beri manfaat kalau secara hakiki? Tidak, wahai para jemaah. Tapi kalau secara syariat ini bisa memberi manfaat. Manfaat karena Allah bertajalli, sifat keakwalannya adalah yang keluar lewat mulut ini, yang cablak ini, yang keras ini, yang pedas ini, bermanfaat buat syariat. Makanya telinga, mata, bukakan telinga, bukakan mata dohir dan mata batin. Apakah bisa ada manfaat kalau ngaji babalak bakar jelema bakar sare? Benar. Secara syariat, apakah bisa orang tertidur menangkap suara? Tidak. Nu perlu kurang dibuka. Walaupun yang terdekat ahbab dan mengirman nikah cinta akan menjadi anak. Atau kurang masih bobolodo budak di pasar bergen. Kalau secara syariat nih, kalau secara syariat itu budak akan mulungan, ya kan? Akan mulungan mungkin dengan keilmuannya akan memberikan seperti itu. Pak harus begini. Mungkin budak lelah mereka karak bisa menjadi sombong tuh. Contohnya secara syariat kemarin model almarhum putra Pak Uhan. Cikau meninggal di sini, petunjuk dari Allah, anak yang bisa menuntut seperti bagaimana caranya Allah akan membangunkan manusia dari kelakuan yang masa lalu yang misalkan kelam. Ternyata meninggal anaknya lewat itu di pangkuannya atau di lahunannya yang terdekat. Karena Allah caranya, wahai hambaku, engkau itu susah untuk kembali kepada Allah. Wahai hambaku, engkau itu gak mau tobat kepada Allah. Ternyata engkau itu susah amat, nafsu kamu itu selalu mengikuti hawa nafsu. Aku, kata Allah, aku akan memanggil anakmu. Bagaimana? Ditariklah anaknya. Meninggal ngarana. Kakak sadar. Gesadar Tuhan. Kesadar anakku. Kakak sadar. Sakit kan? Sakit. Ditinggalkan oleh anak tercinta. Caranya Allah menarik orang supaya kembali kepada Allah, supaya tobat dari kelakuannya. Maka cara Allah ditariklah anaknya. Harus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru sadar, kau ini baru sadar sekarang. Dari dulu kenapa enggak sadar? Sadar. Kalau sudah diambil baru sadar. Anak, nah itu cara Allah. Masih untung kan? Masih untung itu anak bisa menolong seperti itu secara syariat. Karena wahai ayah, berhentilah seperti itu, berhentilah dengan kelakuan seperti itu. Sadar di situ dengan omongan anak, padahal anak itu akan dipanggil oleh Allah. Inna lillahi. Masih untung lewatan. Bagaimana kalau melewat diri sendiri? Manusianya belum sadar kepada Allah, belum kembali kepada Allah, belum tobat kepada Allah. Maka Allah akan dipaksa, kau ini harus baik kepadaku. Inna lillahi
wa inna ilaihi itu cara sadarnya di mana? Nah, waktu sadar la tunsyur idza ajaluhu la yasahiruna sa'atahu wa la yasahir. Bila mana ajal sudah datang di situ, kaget di situ melihat malaikat ajal. Hei, bulan bin bulan, kamu sekarang mau meninggal? Meninggal pasti di situ. Dosa tak ingat, kelakuan tak ingat, sholat tak ingat, apapun muncul kaget di situ. Nyeri parah di situ, parah di situ. Mata iblis ngebiskan, mata benang ku iblis daripada maneh ribu itu kita sok ikuti. Datanglah almarhum arwah-arwah yang belum bisa pulang, masuklah golongan iblis. Ikutilah aku Isa ibnu Allah. Selamat di dunia, di akhirat celaka. Itu caranya Allah. Kaget, semuanya akan kaget. Ternyata ditariknya juga lain kembali ke Allah, ke alam lahut, kalah alamin wari barzahun ila yaumi yub'atsun, sampai ke alam kegelapan. Alam dinding adalah alam gelap. Disitulah manusia selalu mendatangkan adab-adab dari Allah. Hirup buruk rupa, hirup jadi buruk. Itulah cara Allah. Manusia itu bisa dengan cara. Sekarang mata ayah halusnya budak di bawah bapak adalah budak di jomblo ke nah, tapi kenapa orang harus nyaman terhadap istri? Apakah istri sekarang itu? Contoh, yang terdekat itu yang dicintai oleh kita, istri dan anak. Nah, ini apa? Kalau bapak kandungannya di dalam surat Al-Imran ayat 15, zina linnasi syahwat tidak bisa terbagi. Berarti itu adalah istri yang selalu dijadikan musuh sekarang di dalam ruh. Di akhiratkanlah jadi musuh. Kalau bahasa syariat di akhirat entah. Sekarang bahasa ini jadi musuh enggak? Pemajikan jadi musuh enggak? Lamun ayeuna pamajikan gersolat terdijadikan musuh. Nah, arwah urang teh aya di pamajikan. Anu ditepungan lain Gusti Allah adalah pamajikan. Seharusnya ruh itu bila mana kita melakukan sholat, yang ada itu hanya Allah. Lamun ayat pamajikan, itulah kehalangan hijab syariat nama pamajikan. Maka keser dijadikan musuh dari sekarang. Rohaniah. Kalau secara syariat tetap harus cinta kepada istri dan anak. Kalau secara syariat di dalam ruh kita menghadap kepada Allah, hilangkanlah istri, hilangkanlah anak, yang ada hanya Allah. Jangankan istri dan anak, diri kita pun sebenarnya di Allah itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Karena si teman makhluk adalah Allah wala quwwata illa billah. Makanya disitulah susah pertemuan dengan Gusti Allah. Ketika ada istri ada dalam batin, akan merasakan rasa sakit batin. Benar. Akan merasakan rasa sakit di dalam batin. Makanya rohaniah kita harus ketemu dengan Gusti Allah. Kalau ketemu dengan kita, Allah yang akan merubahkan, karena kita mata bisa apa?
apa-apa. Itu yang terdekat. Padahal yang terdekat itu ada lagi. Diri. Saya. Yang terdekat daripada rohani itu adalah diri. Istri masih ada jarak, anak masih ada jarak, diri. Di awal salib. Bila mana diri urang di jero merasa makrifat, merasa ngaji geus tahu ilmu, ngahalangan diri urang ini ngahalangan ka Gusti. Nanti mati karena nanti. Boleh mati kata rohani. Nah, tadi kembali karena sesi awal. Dari tadi ngalasakeun gitu loh. Dari hakul basir sudah menyatakan. Dari sudah menyatakan adalah disebutkan bertazali, tazali akwal, afal, sifat itu tiada lain hanya Allah. Kalau masih ada kata di situ dirinya panah. Kalau sudah panah berarti sudah rusak. Panah itu tidak ada tingkatan. Kalau seandainya di sini, kalau orang ini sudah beristiqomah, lain mencari istiqomah, beristiqomah atau berkata sudah diistiqomahkan ku Gusti Allah lewat babakan ayeuna hakul basiro atau ainul basiro, pertemuan disitulah diberi ku Gusti Allah kemuliaan karena itu usul ka Gusti Allah, itu kakasih Allah, itu kemuliaan di Gusti Allah. Komo lamun ditingkatkan deui, maka para nabi datanglah di situ mukjizat. Geus mukjizat akhirnya teu. Ayo bingung. Kakasih wali-wali Allah itu Rasul Khalilur, masih kene arti daripada kakasih Habibullah, kakasih Allah, waliullah, kakasih Allah, Khalilullah, oke kakasih Allah. Kalau Khalil mah kakasih, contohnya seperti bagaimana? Kalau Khalil mah itu adalah jalma lamun urang mah kabogoh, teu menta oge keur bobogohan pasti ditawar. Tawar keur bobogohan bade ka baso, bade ka market, karena lagi punya uang ini, ditawar padahal si awehan teu menta, tah Kanjeng Rasul oge henteu menta, tapi Allah melalui malaikat Jibril nawar bade gunung dijadikeun mas. Tak eta tidak mana memohon kepada Allah teh meminta akan diberi, bahkan dibenakeun memaksa. Ya Allah tiraku make wae pan ieu teh jamaah urang teh butuh duit, menang maksa tapi diberi. Cara ayeuna lamun wae yang terdekat pamajikan asal mah teu ditawaran ka pamajikan, tapi pamajikan memaksa meminta duit daripada teu dibere kaje ti kabur memaksa diberi. Ya aku itu dikata keur jadi kabogoh mah jadi Khalilullah kakasih, tapi istri pamajikan mah dijadikeun wali.
Nah, geus jadi babajikan teh warung. Aduh. Gitu. Habibullah Kakasih. Maka Kakasih mah itu harus berusaha ikhtiar. Hayang wina urang bisa nyareatan kudu wiridan heula, kudu ijazah heula, ikhtiar ngaranna. Hayang boga duit kudu ikhtiar ngaranna. Itu adalah kekasih hamba-hamba Allah. Ngan itu teh syariat umum sudah muncul karena jadi Habibullah tingkatan para hamba. Udah bisa jadi tingkatan gue? Tong aku turunan pesek. Ngan jadikan urang secara dohir lah urang belum urang disebat jadikeun we atuh urang kakasih Allah insyaallah tong bersandar kana kakasihna bersandar ka Gusti Allah. Bila Allah sudah berkehendak akan dijadikan kakasih Allah di sisi Allah bukan di sisi manusia. Insyaallah sudah naik karena kepala, karena kelebihan ngaji ini kebahasan kelebihan terlalu panjang karena sudah Allah masih tahu lewat rasa karena tiada lain adalah bahasana bisa langsung terasa. Memang seperti ini. Semoga berikan kemanfaatan dan barokah. Semoga para jamaah Allah diberi paham. Semoga diberikan keistiqomahan. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat maupun di dunia maupun di akhirat. Semoga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga dijadikan istri yang salihah, yang minta bantuan. Semoga diluluhkan istrinya yang luluh atau kembali kepada Allah insyaallah. Wa yana urang apapun tujuan kita, ketemuan kita tiada lain secara syariat, kita ketemu tiada lain hanya dengan makhluk. Ingatlah pertemuan ini ruhani ketemu dengan Allah karena dibimbing ruhani yang urang ka Gusti Allah. Itulah ruhani sampai hakul basiro peningkatan ngaji sampai di sini. Jarang karena abdi pribadi ku Allah belum dibimbing sampai ke sini, belum sampai hakul basiro. Ternyata kita kalau makin masa terkesa gede lila ketemu tapi dengan syariat, pertemuan dengan para jamaah, bimbingan dengan para jamaah, dukungan dengan para jamaah. Urang biasa disampaikan untuk Gusti Allah dinukikan karena hakul basiro. Hanya Allah yang selalu berperan. Berarti urang semuanya banyak dong doli ke Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli dhalimin dhalimin wa akhrisna min bainihim salimin wa
Muga-muga surah dari kurang, mungkin di naoskeun